mobil belum, Nok? Saya Jawab begitu doang kan, tinggal jawab iya apa belum, susah amat. disebut udah, iya, tapi dibilang belum juga bisa juga gitu. Wah itu sih rumit sih. Iya, Itu nggak perlu tanya ya. betul. Nanti jadi terlalu personal, nanti identitas antum ketahuan. Jangan. Ya maksudnya yang tahu kan ya itu teman-teman yang dekat-dekat aja gitu. Atau nikah beli mobil dulu gitu. Iya. Ini nanya pendapat saya. Enggak sih, nanya pendapat orang. Ya Jadi saya nggak usah dijawab lah. kebetulan saya orang. Iya, ya kalau saya sih sebenarnya kalau misalnya kayak mobil sebenarnya untuk saya sekarang itu kebutuhannya itu kembali ke masing-masing orang gitu lah, untuk menempatkannya sebagai primer, sekunder atau tersier gitu. Iya. Tapi melihat ya misal kayak ada orang yang mungkin sudah berkeluarga gitu kan, sudah punya anak, mungkin belum punya anak tapi istrinya hamil gitu, istrinya hamil gitu kan, terus untuk keamanan dan keselamatan gitu kan, dan dengan kondisi jalan raya yang saat ini jauh dari kata bersahabat ya, Iya. dari pengendara-pengendaranya gitu kan, khususnya daerah wilayah Jabodetabek ini, saya juga Ini alasannya banyak amat, jawabannya belum. betul. Iya. Apalagi? Ayo. Iya. Terusin. Ya enggak, maksudnya Ini lagi catat. jangan. Jadi sekarang tuh maksudnya memang mentok di alasan itu tuh terakhir gitu. Seluar biasa itu sekarang kondisi jalanan gitu kan, segala macam. Ada yang akhirnya jadi membuat mobil itu sebagai kebutuhan primer Oh gitu. iya kah? Kalau Tapi itu yang semua seperti itu. alasan negara berkembang ke bawah loh. Oh iya ya. Karena justru kalau negara maju kan itu ya, mereka Oh iya betul. tahu lah ya, banyak Iya, lah artikel iya, atau video gitu kan. Jadi Betul, negara betul. semakin maju justru mereka semakin mengutamakan transportasi umum ya. Betul ya. Ya gitu. Ya tapi kan itu balik lagi kan. Karena ketika transportasi umumnya bagus, ya kita juga kayak nggak butuh juga gitu kan. Transportasi umum bagus dan lengkap gitu, mengakomodasi semuanya. Dan terintegrasi gitu loh. Terintegrasi. Iya. Matematika bukan? Itu integral ya. Iya tapi emang seperti itulah. Artinya Iya. kan semakin maju sebuah negara, mereka benar-benar mencukupkan kebutuhan penduduknya ya. Iya. Indonesia kan, insya Allah Indonesia bagus juga. Nanti dihujat lagi dong ngomong macam-macam. Jangan. Jangan ya. Jangan. Banyak netizen. Luar biasa. Pokoknya negara ini infrastrukturnya sangat bagus. Ya. Bagus. Tuh. Iya. Peningkatannya, perkembangannya luar biasa. Itu kayaknya ngeyek deh. Enggak, ini saya beneran ini. Iya maksudnya di beberapa situasi itu benar, di situasi yang lain kan itu tidak, ya nggak? Betul. Yang antum sampaikan juga tadi itu benar. Tuh emang Indonesia kan negara berkembang kan. Iya betul, belum lepas dari Berflower. berkembang. Betul, flower sekali. Jadi emang situasinya emang ya begitulah adanya ya. Jadi Ya. antum sebagai penduduk negara berkembang menyatakan bahwa pada situasi tertentu mobil adalah kebutuhan primer. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya, Pada Allah. kebutuhan yang lain tetap sekunder. Betul. Kalau saya pribadi ya untuk saat ini masih sekunder. Masih Kalau sekunder. untuk saya pribadi, tapi belum sampai tersier gitu. Jadi bisa. Antum sudah sekunder ya? Iya, Tidak lagi saya pribadi tersier. mengucapkannya tuh bukan mengucapkan, menempatkannya tuh sekunder saya pribadi. Aduh, Iya, kalau saya pribadi. masa sih bang? Lu seminggu berapa kali butuh naik mobil? Karena maksudnya ada beberapa tempat Buat yang ngaji ke tempat AA gitu ya? yang saya kunjungi setiap minggunya rutin tuh lebih bersahabat ketika dengan mobil gitu. Karena Debu-debu cukang gali membuat antum terluka lahir batin ya? menyebutkan satu daerah nih masalahnya nih. Oh, maaf. Oh, yang Iya. ini tolong diedit ya. Iya, tolong. Ini berbahaya nih. Jadi ya Mas. Udah bagus, no. Iya sih. Ini ya lagi disclaimer ini biar nggak dihujat juga. Tapi memang sekarang jauh lebih bagus daripada yang dulu gitu. Maksudnya sekarang memang jauh lebih bagus Udah gitu bagus, kan udah situasinya. dibenerin. Betul Cukang memang. gali juga udah menjadi daerah
maju. Betul, tapi bukan berarti menghilangkan habitat atau ekosistem dari Transformer itu sendiri ya. Transformer nggak ada mobil gede. Oh ada sih ada. Jadi situasinya sekarang karena semakin bagus, Transformer semakin banyak justru gitu karena memanfaatkan jalan yang sudah bagus itu dan atau wilayah yang sudah bagus itu. Antum pas kesini pas mobil si Transformernya keluar mulu sih. Betul. Kalau kan pas ke situ yang keluarnya Bumblebee bang. Oh, yang ganteng-ganteng justru Ganteng-ganteng. betul, yang ganteng-ganteng yang rapi-rapi. Ya kalau ini tuh jahat-jahat banget Ya, itu makanya. kayak Optimus Prime. Gede-gede banget Megatron gitu. gitu. Iya, ketua-ketuanya, kepala-kepala gengnya kan kita juga aduh, mana kita kecil kan naik motor gitu kan. Jadi ya akan lebih bersahabat ketika lewat tol, keluar tol ke rumah AA masuk selesai gitu. Cuman ya itu tadi kan maksudnya ya saya tetap menempatkan itu sebagai sekunder bukan yang Berarti kamu menempatkan ke rumah aku sekunder. bukan di situ A. Bukan di situ poinnya. Jangan gegabah A. Bukan di situ. Ya tetap maksudnya pergi ngaji gitu kan ke tempat AA gitu segala macem untuk ngobrol nongkrong sama teman-teman maksudnya ya itu primer. Tapi ya karena itu primer ya saya kepentingannya yang primer, kalau kendaraannya ya itu sekunder untuk mobil. Yang penting saya bisa jalan ke sana. Iya. Gitu. Saya kan kalau antum melihat sendiri mungkin dalam beberapa situasi ada orang yang kayak bukan lagi tersier gitu, bahkan tidak masuk ke dalam 3 besar. Ada juga ya bahkan yang mungkin mereka berpikir dengan ya contohnya saya ada pernah melihat salah satu artis yang maksudnya bergelut di bidang investasi, terus beliau juga belajar agama gitu juga umum terus. Kalau nggak salah yang namanya mirip antum kan ya? Betul ya, kok tahu ya. Iya. Siapa lagi yang antum ngomongin selain diri antum sendiri? Kan? Enggak, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Kebetulan saya ingat beliau gitu. Jadi beliau bilang memang ya beliau naik ojek online, terus naik kereta. Tahu dari kalian itu. Iya, padahal beliau profesinya kan manajer investasi. Tapi ya beliau seperti itu gitu. Secara keuangan beliau punya kesanggupan. Sangat punya kesanggupan gitu. Tapi beliau memilih untuk tidak ada di posisi itu. Betul. Padahal mungkin bisa jadi sebetulnya beliau udah masuk kategori primer kali bang. Kalau melihat kebutuhan beliau dengan transportasi gitu ya, harus ke sini, harus ke sana. Oh iya ya bisa jadi ya maksudnya. Tapi beliau mungkin menempatkan ketawaduannya, kejuhudannya ya. Juhudannya. Sementara juhud itu adalah sebuah dimensi next levelnya pikiran manusia bang itu. Iya. Tidak semua orang bisa mencapai itu. Zuhud tidak didasarkan pada situasi gitu. Zuhud itu kondisi unik yang hanya tercukupkan oleh iman kan. Iya betul. Betul. Maksudnya tadi dalam kondisi umum dia sebenarnya primer ya. Betul, sudah membutuhkan hal tersebut gitu. Dan dia punya. Dan punya juga iya itu. Malah beli langsung 1 bal juga bisa kayaknya. Ya. Rakit sendiri lah ya. Mobilnya rakit sendiri. Beli mobil 1 bal. Iya, ada kayak Hot Wheels saya kan itu. Jadi kayak misalkan jadi apa sales mobil gitu kan. No belilah mobil. Aku bilang berapa sekilonya? Iya, sekilo. Kalau 1 bal baju isinya biasanya 600 tuh. Dia ada 600 part yang bisa dirakit sama dia. Tapi itu luar biasa sih itu. Contoh yang sangat luar biasa ya. Betul. Sangat meneladani beliau juga gitu untuk hal yang baiknya gitu kan. Insyaallah luar biasa itu. Iya. Keren. Luar biasa memang. Beliau salah satu contoh juga yang saya lihat itu tadi ya sehari-hari bekerja keluar gitu kan segala macam naik umum. Sementara beliau juga mantan artis ya, maksudnya kayak orang tuh pasti kenal kali. Iya, maksudnya bahkan kalau kita bicara dari sisi keamanan mungkin beliau lebih tidak aman daripada saya gitu. Oh iya benar. Saya masuk di kereta misalnya nggak ada yang kenal. Siapa saya gitu. Ada yang pernah minta foto bareng atau tanda tangan gitu kan? Tidak juga. Nggak ada, ya bahkan orang mau nyopet juga mikir gitu ngeliat ini orang punya duit apa enggak sih gitu. Sedangkan atau copetnya yang ngasih uang kan tuh. Betul, malah saya disantunin. Sedangkan beliau ini sudah jelas gitu di Instagram followernya ratusan ribu segala macam, tahu bagaimana dia menginfluence orang dengan investasi yang baik-baik segala macam. Artinya ya beliau mapan dan segala macam. Mau copet, mau rampok dan segala macam. Tapi itu viral nggak sih? Viral kali ya? Karena amat tidak tahu yang viral dan kalau itu setahu saya nggak diviralkan. Maksudnya tapi cukup maksudnya orang-orang tuh jadi banyak yang tahu juga gitu ya. Banyak yang tahu karena memang beliau menginfluence terkait hal tersebut juga untuk naik kendaraan umum gitu. Cuman kalau viral itu keren sih, tapi kita tetap berdoa agar kemudian Allah tetap menjaga hati
keistiqomahan dia juga gitu Iya, dan ketawaduannya. iya. Semoga beliau tetap menjadi orang baik. Iya, beliau kan luar biasa juga. Luar biasa sih ya. Menginfluence dari mulai umum, terus olahraga juga, memang badannya kan bagus. Oh iya sih. Di usia beliau yang sekarang ini badannya masih sangat fit gitu kan. Kayaknya emang role model banget ya. Betul, ya. sangat-sangat luar Ya, biasa. semoga Allah menjaga beliau ya. Amin. Dengan kebaikan. Nah, balik lagi sih ke tema tadi tuh, no. Kenapa kita mau ngebahas itu emang? Iya. Apa harus beli mobil? Iya. Itu sindiran buat AA karena sampai sekarang belum punya mobil. Iya, bukan juga sih sebenarnya. Bukan seperti itu, sebenarnya bukan seperti itu. Ya, apa namanya? Ya kan saya pernah keluarga saya pernah punya kesalahan gitu. Maksudnya punya yang saya anggap sebuah kesalahan gitu. Merasa bahwa membeli mobil ini dengan sistem, tapi bukan saya ya, maksudnya bukan saya, cuman ada di keluarga saya. Keluarga orang kali, bukan keluarga antum. Iya, mungkin keluarga lain juga melakukan hal yang sama. Kan jangan ngomongin aib sendiri. Iya, bukan sendiri, bukan saya kan ini. Situasi bukan saya. Tapi kan tapi benar teman-teman ini bukan saya gitu. Ya maksudnya keluarga Andriono pada multiverse yang berbeda. Mungkin di Cyberpunk tahun berapa saya nggak tahu lah. Ya pokoknya situasinya memang ya membeli mobil dengan harapan itu sebagai sarana menabung. Karena uang ini juga nanti tidak hanya mobil ya, maksudnya saya ketemu beberapa orang juga yang berpikir bahwa nggak apa-apa gue ngambil KPR rumah gitu kan segala macam, karena berpikir kalau gue nabung gitu kan sering kepake gitu kan. Akhirnya beli rumah. Akhirnya dia ya merasa dengan kalau dia ngambil KPR dia seperti dipaksa menabung gitu. Iya. Jadi rumahnya itu tuh atau mobilnya atau barang yang dia beli harganya mahal sekali dan dia ambil dengan sistem cicilan itu dia seperti dipaksa untuk menabung gitu. Jadi invest ya ceritanya. Iya, bahasa kaliannya gitu. Ya walaupun menabungnya itu maksudnya tidak ada wujud uangnya gitu, tapi dalam wujud barang gitu. Jadi mereka tuh berpikirnya seperti, ada beberapa orang berpikir seperti itu. Tapi itu jadi kontraproduktif nggak sih? Maksudnya jadi kayak tidak sesuai gitu. No, setuju ketika yang kita beli itu memang aset yang nilainya berkembang, itu bisa kita katakan investasi ya. Beli tanah, beli mobil, oke. Walaupun memang ada juga yang nilainya menurun, ada ya. Iya. Tapi umumnya membeli rumah oke lah kalau emang tujuan dia investasi masuk ya. Masuk ke dengkul gitu kan. Dengkul. Nah, karena nggak punya otak. Siap. Ya. Pikirnya pakai dengkul. Betul, siap. Saya bagaimana Adi aja. Astagfirullahaladzim. Aduh, dengkulnya 2 lagi, aduh. Berarti otaknya 2. Iya, kalau misalnya jatuh dari sepeda, aduh. Astagfirullah. Goyang dah otaknya dah. Ya. Astagfirullah. Maaf teman-teman bercanda ya itu tadi. Tapi kalau mobil, ada nggak sih mobil yang kemudian nilainya naik kecuali mobil-mobil koleksi yang jumlahnya terbatas? Dan gitu. itu juga butuh digoreng. Sebutan dalam dunia kan? Otomotif digoreng gitu harganya. Tidak semua mobil yang usia tua itu digoreng gitu. Betul, no. Kita udah beli karena sekarang lagi itu. Tahu-tahu pas kita mau jual jatuh. Iya, makanya. Betul. Iya, memang jadi kontraproduktif ya soal hal tersebut memang. Jadi memang ya itu tadi. Jadi investasi dengan mobil makanya enggak deh. Nggak masuk gitu ya, nggak masuk logika ke situ gitu. Iya. Jadi kalau berpikir beli mobil buat invest, kayaknya tidak selalu tepat itu. Mungkin dalam situasi yang lain, yang sedikit sekali persentasinya itu mungkin tepat. Tapi kalau kita kayak membenarkan alasan tersebut dengan kondisi kita beli itu buat dipakai harian, buat itu kayaknya nggak masuk ya. Nggak masuk juga gitu. Jadi ya balik lagi kan, maksudnya memang pertama tadi kan soal investasi sudah seharusnya memang kita hapuskan gitu, maksudnya hapuskan pikiran itu gitu. Jadi alasan nomor 1 investasi coret gitu. Iya, maksudnya membeli mobil dengan, mohon maaf sebelumnya, dengan sistem cicilan gitu kan, itu dengan alasan investasi itu udah nggak masuk ya. Ya dari hasil diskusi kita, maksudnya atau dari hasil yang kita bicarakan hari ini memang seharusnya itu sudah dihapuskan gitu loh, maksudnya tidak masuk gitu loh. Tapi orang lain boleh beda pendapat sama kita. Silahkan ya, maksudnya itu silahkan. Tapi maksudnya ini hasil ya kita ngobrol-ngobrol hari ini ya, maksudnya ya memang
investasi udah nggak masuk kan gitu loh. Tapi kalau dia masukin buat investasi kerja, karena mungkin itu adalah gear dia, alat penunjang produktivitas, dengan menggunakan mobil atau motor yang bagus, itu bisa menambah produktivitas dia, mungkin itu masih bisa kita, masih logis lah ya. Iya. Masih bisa masuk dengkul kita kan. Oke, dengkul lagi. Iya betul. Berarti di sini maksudnya gini, maksudnya sifatnya mungkin ada beberapa orang yang mungkin membutuhkan personal branding dari kendaraan, itu termasuk yang dari tadi omongin juga. Enggak sih, kalau bukan walaupun di situ. itu benar, tapi tidak mau membenarkan ide seperti itu sih, no. Kayak maksudnya itu tidak sesuai dengan logika dengkul AA. Betul. Membangun personal branding dengan materi itu kayak mohon maaf gitu ya. Iya. Dengan kecerdasan AA terbatas dan otak AA yang ada di dengkul tuh kayaknya nggak nyampe gitu. Iya, maksudnya kan AA sendiri kan maksudnya sudah ada beberapa usaha yang pernah bangun dan AA tidak menggunakan personal branding tersebut gitu kan ya, berarti. Sejauh ini begitu. Iya, maksudnya ya saya juga dapetnya dari orang lain gitu. Kalau kita pikir dengan kepala saya ya, saya bilang kepala saya yang sangat-sangat terbatas ini tuh masuk akal kayak oh iya ya, kalau mungkin kalau misalnya kita pengusaha terus mungkin pakai mobil yang miliaran gitu, mungkin klien akan mantep ya gitu kan, jadi percaya sama kita gitu segala macam. Tapi ternyata pada akhirnya di situasi realnya ternyata tidak seperti itu ya. Tidak, nonsens sih. Itu kadang cuma buat alasan orang-orang yang tertentu yang sebenarnya pengen punya barang tersebut dan akhirnya menjadikan itu alasan. Oh iya. Misalkan kayak si Mark Zuckerberg gitu. Oh, iya. Zuckerberg. Iya, yang betul. mobilnya apa? Bahkan pakaian aja dia dikenal dengan orang sederhana kan. Jadi justru di posisi dimana orang itu sudah memiliki itu semua, seringkali mereka justru back to basic kan. Iya. Ya gitu, karena pada akhirnya kita tidak perlu materi untuk membuat personal branding kita naik. Kenapa? Karena personal branding kita ada dari leher ke atas gitu ya, bukan dari leher ke bawah gitu loh bang. Iya betul. Kayak gitu. Dari leher ke atas. Iya. Kayak gitu. Yang itu tidak dimiliki oleh AA gitu. Tadi kan orang dari leher ke atas kan ada otaknya kan. Iya. Gitu. Karena otaknya dengkul. AA dari paha ke bawah ya. Iya. Itu tadi ya. Di situasi tertentu kenapa kita memilih untuk tidak beli mobil? Karena sekarang ternyata ya, dengan hanya mengandalkan sebuah aplikasi ojek online, kita bisa punya supir pribadi, mobil bagus ganti tiap hari. Betul. Walaupun ya emang penggunaannya tidak tiap hari juga sih. Tidak. Kita setiap kali punya mobil. Betul. Itu kayak full package gitu ya. Iya betul. Enak gitu kan di belakang sih. Gitu kan. Ya tadi memang kembali lagi ke yang kepemilikan mobil itu kan tadi kan sempat menyebutkan soal ketika misalnya mobil ini menjadi gear untuk dia bekerja, apa mungkin pekerjaan dia dan segala macam itu. Artinya berarti. Tapi tadi ya bukan untuk personal branding, emang yang butuh gitu. Iya, tadi kan saya bilang tadi kan soal personal branding, tapi ternyata bukan itu ya maksud. Berarti memang itu kasarannya sama kayak investasi, dicoret juga berarti kan. Ya, jadi berarti di sini sifatnya pun artinya untuk orang-orang yang produktivitasnya di situ. Betul, berpikir untuk bahwa produktivitasnya di situ. Berarti hal yang perlu dia pikirkan juga adalah ya yang betul-betul dibutuhkan gitu. Betul. Jadi bukan gengsi artinya. Bukan gengsi. Nah, jadi misal contoh memang dia memang membutuhkan mobil gitu memang untuk, karena kalau saya hitung-hitungan saya menggunakan mungkin ojek online kalau jaraknya agak jauh mungkin dia butuhnya mungkin mobil gitu kan segala macam. Cost-nya memang akan lebih banyak dibandingkan dia maksudnya dia beli mobil gitu kan terus digunakan setiap harinya dan hanya keluar biaya bensin dan tol gitu kan. Tapi kan dia mengeluarkan biaya bulanan dan biaya pelunasan. Oh iya betul. Misalnya gini, kita butuh kendaraan 1 bulan ini agenda di Bali lah ya. Terus menggunakan pesawat dan mobil. Memang sih saat itu misalnya keluar sampai dengan 10 juta, gede banget dong. Gede nggak? Gede banget dong. Iya. Tapi kan yang 10 juta itu hanya kita gunakan 1 kali. Oh iya betul. Ya kan? Atau bukan, mungkin itu cuma 1 tahun sekali.
Iya. Anggaplah setahun berkali-kali gitu ya. Maksudnya bukan tahun berkali-kali ya, tapi tahun ini ada lagi, tahun depan ada lagi. Tapi kan itu cuma satu kali. Dan sekali itu 10 juta misalnya. Dan dia terlayani dengan puas ketika A bilang hanya untuk menempuh perjalanan dari sini ke Bali dan mendapatkan akomodasi yang luar biasa, mengeluarkan biaya 10 juta. Pasti antum juga udah bisa ngebayangin dong bahwa A mendapatkan fasilitas yang VIP ya. Iya. Ya kali kita ngabisin biaya transport 10 juta, dapatnya mobil yang ecek-ecek kan kayaknya enggak gitu kan. Iya. Kayak gitu no. Jadi ya misalkan kalau beli mobil buat nyicilnya aja segitu paling cuma 2 bulan. Iya, betul. Belum servis bensin dan lain sebagainya. Itu juga untuk 4 tahun ke depan lagi. Belum supirnya kan? Iya, boro-boro pakai supir itu pasti bawa sendiri kan. Betul. Jadi tidak seperti itu, tetap nilainya rendah. Terus dengan produktivitas itu artinya mungkin perkunjungan kita ke Bali itu bisa menghasilkan sesuatu yang nilainya akan berkali-kali lipat daripada 10 juta yang kita keluarkan. Betul. Karena emang tujuannya untuk produktivitas. Iya, betul. Kayak gitu. Ya jangankan kita berbicara mobil ya, kan kita juga pernah menyampaikan kan. Bahkan misalnya untuk sekelas Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, beli pesawat karena emang itu kebutuhannya kan. Iya. Emang pesawat berapa kali harga mobil? Iya, betul. Gitu ya. Dan bukan buat flexing, bukan buat tadi ya nunjukin diri gitu, tapi emang kebutuhannya begitu. Emang kebutuhannya sampai di sana gitu ya. Buat dakwah ke pelosok-pelosok malah dipakainya ya. Iya. Kayak beli Ferrari dipakai ke Curug Wetan gitu ya. Iya. Itu kocak sih betul. Itu kocak. Mungkin untuk teman-teman nanti yang mendengarkan podcast ini mendengar Curug Wetan mungkin nggak tahu ya. Itu sebuah kota metropolitan ya. Luar biasa, betul. Mengalahkan yang katanya dalam tanda kutip Atlantis. Kan katanya itu kan Dream City atau apa, pokoknya kota yang menghilang. Itu masih sepupunya Wakanda. Masih di bawah itu. Curug Wetan tuh luar biasa. Terbaik itu. Dan itu sebutannya adalah kota dengan 1000 polisi tidur. Gitu. Soalnya kan kalau Wakanda Forever yang ini Curug Wetan everything kan. Everything betul. Iya. Curug Wetan itu luar biasa. Pernah dihitung polisi tidurnya sepanjang jalan sekitar ada 67. Dalam artian sebenarnya ya. Ini artinya sebenarnya. Polisi tidur dalam artian polisi. Oh, jangan dong. Masa polisi tidur? Enggak, itu sangat dedikasi tinggi sekali itu 67 polisi itu ya. Enggak. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Berarti berarti kembali lagi ya, berarti memang sekarang itu yang perlu kita pikirkan itu adalah bukan hanya tentang produktivitas, tapi apakah cara kita membeli ini tuh benar atau tidak gitu ya, berarti. Dan bukan pas cuma kita, bukan cuma belinya benar apa enggak juga, tapi bangun dulu garasinya. Itu juga betul, itu jadi sebuah masalah ya, maksudnya karena luar biasa nih saya lihat ada aja gitu postingan ya. Betul, ada orang parkir di ujung sampai nggak bisa belok gitu. Ya, yang dia ngebangun garasi sendiri di jalan umum ada tuh no? Ada, iya. Dan bukan cuma lihat di TV atau media ya, tapi melewati itu no. Iya. Sampai separuh jalan sama dia dipagar gitu. Betul. Pagar permanen ya. Iya, jadi temboknya ngambil jalan ya. Gitu. Itu tadi kayak logika dengkul tuh nggak nyampe gitu. Ya sama sih, saya juga bingung nih naruh otak saya di mana nih. Kayaknya nggak bisa taruh di kepala deh kalau misalnya mikirin ini gitu. Luar biasa gitu. Itulah otak aku udah nggak betah dari kepala no. Jadi Asli. dia udah nggak tahan dengan hal-hal semacam itu. Betul. Jadi mikirnya pakai dengkul aja lah biar nggak pusing. Yang kezoliman yang paling sering terjadi tuh pagar dibikin di atas got. Jadi got dilebarkan oleh pemerintah nih, dibikin gorong-gorong. Oh iya. Nah, yang di atasnya dipagarin. jadi temboknya dia atau pagarnya dia tuh sampai di atas got. Sebenarnya kan tidak seperti itu dong cara sistemnya ya. Harusnya kan dia di belakang got. Gitu loh. Jadi si saluran pembuangan ini atau kita biasa bilang got ini tuh seharusnya dia tuh sebagai dalam tanda kutip pelebaran jalan gitu maksudnya. Gitu. Maksudnya alternatif pelebaran jalan gitu. Mungkin dia kayak ya, saking
cinta mati sama NKRI gitu, jadi kayak merasa memiliki fasilitas NKRI. Luar biasa, betul. Cinta mati kan, Betul, harga mati. Tapi cintanya sempat bertepuk sebelah tangan. Iya. Karena waktu itu ada perombakan dari pemerintah gitu kan, karena ada penyumbatan saluran segala macam, mau dilebar lagi gotnya, sama pagar-pagarnya dihancurin. Iya pastilah. Jadi sekocak itu, jadi kayak nih orang-orang yang mengerjakan saluran pembuangan ini jadi kayak di dalam rumah dia gitu. Iya, untuk ngerjain si saluran pembuangan ini, jadi lucu gitu. Makanya ya memang ya itulah maksudnya buah dari ketika misalnya itu bukan hak kita kali ya. Jadi ya itu kan melanggar ini juga ya, peraturan tata kota ya, tata ruang kota gitu. Betul, ya. Kayak gitu ya, sebenarnya udah diatur kan, ada garis padan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Cuma kadang-kadang beberapa orang yang menyimpan otaknya di kepala itu mungkin merasa terlalu pintar untuk memahami hal itu. Betul, ya itu tadi lah, mungkin karena otaknya ditaruh di kepala, jadi rasa cintanya begitu besar. Rasa cintanya begitu besar sama NKRI, rasa memilikinya sangat tinggi. Saya memahami. Walaupun saya juga nggak nyampe di kepala saya, bukan kepala saya sekarang, sama-sama di dengkul saya juga sekarang. Cuma ke influence. Iya, saya terinfluence sama ini karena Aduh, jangan. Karena tidak sampai dengkul saya nggak nyampe. Saya juga bingung motor di mana, di udel kali ya. Udel saya nggak nyampe ya. Betul. Iya. Iya sih. Tapi ini bukan berarti kemudian kita ngelarang orang beli mobil. Pada akhirnya itu mah hak masing-masing kan ya. Cuma betul. Ya. Ketika terlalu banyak membicarakan hak tanpa memikirkan kewajiban kan itu jelas sebuah kebodohan ya. Nah gitu. Iya, dan maksudnya ya memang jangan sampai jangan sampai kehidupan kita tuh ditentukan oleh pembenaran-pembenaran yang kita lakukan gitu loh. Maksudnya ada beberapa kaidah-kaidah prioritas yang seharusnya bisa kita tadi utamakan atau prioritaskan gitu, tapi karena pembenaran-pembenaran atau alasan-alasan yang kita lakukan atau yang kita pikirkan gitu kan, itu malah jadi sebuah bumerang sendiri nanti ke kitanya gitu, ketika misalnya itu sudah jadi. Betul. Iya, kan pada hakikatnya kita punya kendaraan itu prinsip utamanya agar kita bisa sampai ke tujuan kan. Betul. Nah, jadi barangkali kita harus punya mindset yang unik, sedikit beda tidak apa-apa gitu ya, bahwa sampai ke tempat tujuan itu tidak selalu harus dengan kendaraan yang kita miliki gitu. Tidak harus dengan satu jalan lah ya. Tidak sekarang tuh banyak kok, sekarang banyak ya. Kadang-kadang untuk menghindari macet kita lebih enak pakai aplikasi gitu kan. Terus untuk menghindari biaya parkir. Iya. Atau yang naik kendaraan yang mungkin orang terkendala kalau misalnya ya kita sangat bersyukur kita masih tinggal di daerah yang sangat-sangat luar biasa integrasinya gitu terhadap kendaraan umum gitu, walaupun mungkin di sini mah ya masih ini ya. Iya, masih sangat bagus. Kampung-kampung mah lumayan ya. Betul. Makanya ya bahkan maksudnya kita masih di daerah yang stasiun itu kereta tuh ya setiap 30 menit gitu kan kita juga masih ada stasiun yang kereta 2 jam sekali gitu kan. Ya sekali nunggu makan nasi padang habis juga belum tentu dateng tuh kereta kan gitu. Jadi punya cerita deh. Nah, ini dua-duanya tuh orang Jepang ya, cuma ini di situasi yang berbeda ya. Orangnya juga beda lagi. Pertama ketika di Bengkulu. Jadi di sana dia kaget sampai seaneh-anehnya dengan gaya orang Jepang gitu kan, kayak oh, sugoi gitu kan. Kan gitu kan ya kalau ngomong tuh ya. Ngomongnya ekspresif itu. Iya. Aja langsung kebayang anime gitu kan. Iya. Jadi kayak kartun gitu. Iya. Waktu itu dia ngelihat lagi ada di Bengkulu waktu itu. Mobil carry. Mobil carry, penumpang di dalam penuh. Di atas barang bawaan sampai 2 kali tinggi mobilnya. Oh, jadi dia bereaksi tuh. Dia bereaksi, kata dia, mobil ini di Jepang tidak diciptakan untuk hal ini. Tidak diciptakan untuk hal itu, betul. Itulah dia. Bahkan kata dia, bisa jadi bahkan mobil-mobil besar pun gitu ya, tidak untuk memuat barang sebesar ini sampai 2 kali lipat tingginya gitu. Kata dia, wah di Indonesia seperti ini. Sampai kaget. Tapi kagetnya bukan untuk menghina ya, dia lebih kayak takjub aja. Kagetnya lebih ke takjub. Jadi takjub kosong gitu ya. Emang literally takjub gitu ya. Literally takjub. Kita ketawa. Terus yang keduanya, ini orang yang berbeda juga gitu, tapi ini masih orang Jepang juga. Masih orang Jepang juga. Kita jalan-jalan ke gunung waktu itu. Terus dia juga kaget.
dia kagetnya ngeliat apa? Motor metik naik gunung, jalannya berbatu, no. Oh iya, kan biasanya buat ini ya, Kan metik itu akses. perkotaan ya. Iya, Bahkan- betul. Nah, sebenarnya kan kenapa dia tidak diciptakan dengan terlalu ini kan? Kan metik touring itu cuma ada di Asia Tenggara gitu. Iya, sebenarnya karena daerahnya yang seperti itu. Eropa juga ya masih perkotaan juga hitungannya ya. Iya, ini metik kota nih ya. Berarti metik yang biasa dipakai sama Metik kecil, Bang. emak-emak, iya betul. Metik kecil. Siap. Yang misalkan sebut merek nggak apa nih? Mio yang zaman baheula Iya, gitu kan. Mio Beat dulu. gitu kan. Beat. Terus Vario yang zaman dulu gitu. Itu dipakai buat naik gunung. Naik gunung dong. No. Nah, kita mah kan biasa aja karena kenapa itu sudah biasa. Betul. betul. Tapi orang yang sana takjub banget. Gitu kan. Jangan kayak itu dipakai bawa sayur, Sayur. dikasih itu dia langsung kaget terus bilang Indonesia kreatif banget, kita bahkan tidak pernah menyangka motor ini akan diperlakukan seperti ini di sini, kata dia. Disitulah. Kalau saya di posisi A saat itu saya akan ngomong sama dia, coba kamu tempatkan kepala kamu tidak di kepala. Otak kamu tidak di kepala. Sorry, otak kamu tidak di kepala. Nggak bisa, orang Jepang udah terbiasa begitu, no. Iya sih betul. Mereka biasa hidup normal. Kalian terlalu tertata. Kalian tidak membiarkan kalian tuh dalam posisi berkembang. Ini kita berkembang ini. Harus memaksimalkan potensi terbaik dari setiap apa yang kita punya. Betul itu. Saya mendukung itu motor naik gunung. Karena saat ini otak saya di bawah nih, dari kepala. Karena otak kita masih didengkul. Betul. Kita Jadi masih bisa saya- mentoleransi hal betul. itu. Kalau saya taruh di kepala kayaknya saya akan sama orang Jepang gitu kayaknya. Sama. Ini udah gak masuk nih. Dari sisi keamanannya udah kocak nih sisi keamanan nih kan. Cuma karena dia sama orang Jepang, jadi dia malah takjub. Kalau kita orang Indonesia naruh otak di kepala, kita malah nyinyir. Malah nyinyir, betul. Sedangkan dia naruh di kepala tuh sangat-sangat objektif ya kan. Takjubnya kosong aja gitu. Yang penting gue takjub dulu aja gitu kan. Kalau Indonesia kan taruh di kepala njulit ya kan. Langsung gibah ya kan, ngomong-ngomongin orang. Kan kalau di sana gitu, no, kalau kayak beli mobil pickup itu harus punya izin gitu kan. Oh iya ya. Jadi nggak semua orang bisa beli Oh. mobil yang tadi ya untuk penggunaan produktivitas gitu kan. Mobil ya gitu, punya mobil juga izin. Terus kan gitulah ya. Di sana tuh pakai politik di negaranya sendiri dijual mahal, keluar murah gitu biasanya Apa kendaraannya ya? kendaraan. Oh, jadi dia dijual ke warga sendiri malah lebih mahal Mahal, daripada diekspor. Terutama emang, tapi pada akhirnya zaman sekarang tetap aja Tokyo kan termasuk kota termacet juga kan. Iya. Karena Iya. bukan karena mobilnya kebanyakan, tapi karena Tokyo kota kecil. Oh iya, karena dia kecil terus orang berdesakan untuk tinggal di sana gitu ya. Mm-mm. Karena di sana pusat ininya kan, pusat kotanya ya. Iya. Maksudnya kalau main ke Jepang terus ke daerah-daerah yang lain kan nggak begitu ya. Iya. Yang kayak gitu cuma Tokyonya aja gitu, dan beberapa kota besar yang ada lah ya yang sebanding sama Tokyo, tapi daerah lainnya kan enggak gitu. Kalau di kita kan lumayan ya, yang macet tuh bukan cuma Jakarta. Iya, Tapi banyak. tadi kan Cukanggali, Curuwetan Benar. udah masuk kan. Sebenarnya Cukanggali itu tidak macet ya. Tidak. Ini disclaimer teman-teman semua ya, mungkin ada yang tinggal di daerah Cukanggali atau tinggal di Tangerang tapi tahu daerah Cukanggali. Mereka tuh tidak macet sebenarnya. Tapi padat. Hanya tidak bersahabat aja, itu doang. Kan perkara tidak bersahabat ini kan tidak perlu ramai ya. 1-2 kendaraan pun tidak bersahabat ya akan tidak bersahabat gitu. Iya. Sebenarnya mereka tuh tidak macet kecuali mungkin jam 5 sore gitu ya. Soalnya emang karena di daerah itu tuh, di daerah yang tadi tidak boleh disebutkan namanya itu, Kan sudah tersebut. udah. Iya, sudah tidak bisa kita sembunyikan lagi yang Karena satu macet, ini. emang bukan macet karena banyaknya kendaraan ya, no? Bukan. Tapi tiba-tiba ada motor yang berhenti di situ. Betul. Ada Ada truk yang kesangkut kabel misalnya gitu segala macam. Jadi kadang saya kalau lewat situ berpikir truk ini seharusnya dia bisa dibuat untuk ada kaki panjang ya kan. Kaki panjang gitu kan. Jadi pas lewat gang kecil tuh jadi truknya jalan kaki gitu. Jadi dia ngelangkahin kabel Nggak, gitu. itu tuh- Jangan jalan seperti biasa. Jadi kayak robot maksud Mungkin saya. karena si Optimusnya dia udah ini kali, no, ya udah pensiun kan ya. Iya, Sebenarnya kan kali. dia bisa berubah kan, ngikuk gitu. Iya. Kan? Langsung jalan gitu. Betul. Jadi jangan ngolongin kabel, langkahin kabelnya gitu maksud saya. Gitu loh. Kan ribet kan kalau kayak gitu. Iya. Belum ada tikungan-tikungan tajam yang tidak dibuat untuk truk gitu.